ya, ini saya sering bahas. Lepaskan dulu deh dunia sosial kalian dulu. Jangan sering lihat TV dulu. Jangan sering lihat sosmed dulu gitu. Karena ini distraction kalian. Ingat, semua pikiran, senjata terhebat di dunia ini adalah pikiran. Ketika pikiran Anda terdoktrin dengan sesuatu, itulah realita Anda. Kalau Anda sering menonton sesuatu yang berkonflik, berperang, begini, begitu, akhirnya apa yang terjadi? Pikiran ini menjadi energi. Senjata terhebat manusia adalah pikirannya. Ya, Mbak, masih seputar karma tadi. Ya. Bagaimana kemudian akurasi bercat untuk kemudian membaca, mendeteksi karma seseorang yang belum tuntas dalam kehidupan sebelumnya. Ya, jadi yang tadi saya bahas masalah detik-detik sebelum kematian ya. Detik-detik sebelum kematian. Itu kan jiwa lah di atas kesadaran yang paling tinggi banget itu di situ ya. Karena mau lepas dari kerangka tubuh kita, otomatis jiwa ini secara kesadaran tinggi banget. Di situ Anda itu akan menyadari apa yang selesai dan apa yang belum. Akhirnya itu terekam di memori. Nah, memori itu tercetak menjadi karma yang harus Anda jalankan lagi nanti di kehidupan berikutnya. Jadi itu juga bisa terdeteksi di 11, di 9, dan di 12 itu akan terlihat juga. Jadi tidak cuma hanya di rumah-rumah itu ya Mas. Dari 1 sampai 12 saya selalu sampaikan karma kamu di rumah ini apa. Karma kamu di rumah ini apa gitu. Nah itu nanti untuk keuntungan orang-orang ini bukan hanya kayak saya ngarang, tapi karena saya menceritakan hidup mereka, oh ya ampun kok bener ya, ini kejadian ini sudah terjadi. Oh alah ternyata karma saya ini, oh saya harus begini. Akhirnya ini menarik kesadaran mereka untuk mengoreksi karma mereka. Gitu. Nah ini bisa diuntungkan dengan yaitu nanti misinya selesai ya, jadi nggak ketika detik-detik kematian sudah kayak paling tidak sudah berapa persen lah sudah terselesaikan. Jadi ini metode yang sebenarnya agak instan juga untuk kemudian nge-trigger kita supaya kita benar-benar kenal sama diri kita sendiri gitu. Nggak perlu ribet-ribet kemudian, meskipun sebenarnya tanpa metodologi seperti bercat dan lain-lain, seseorang bisa aja menemukan blueprintnya gitu ya. Iya dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya, memudahkan semua urusan orang lain kan banyak juga yang seperti itu ya Mbak ya. Mencoba banyak hal gitu ya. Pokoknya intinya gampang kok untuk mendeteksi karma apa sih yang sulit di hidup Anda. Anda tinggal lihat perkara apa di dalam hidup Anda yang mendominasi pikiran Anda. Karma itu pikiran kok gitu ya. Jadi tarikan pikiran itu yang membuat realita Anda. Jadi dominasi pikiran Anda itu setiap hari itu apa? Itu gampang kok untuk mencari pelekatan kita, karma-karma sulit kita itu di pikiran. Kita melekat di apa gitu ya, kemelekatan kita yang paling dominan itu di apa, di relationship, di soal materi, dikhianati atau apa gitu, berarti ya di situ yang belum selesai. Nah itu Mbak, kalau misalnya kita lagi mengalami fase itu nih, misalnya soal kemelekatan dengan pasangan, atau misalnya soal sering ditipu, dikhianati dalam bisnis atau apapun lah ya. Nah itu caranya terbebas dari kemelekatan. Di bercat itu ada opsinya. Ada. Berarti itu Anda kan menarik rival-rival tuh. Ketika Anda berkonflik atau sakit hati, ini kan rival nih sebenarnya. Ini lagi bayar-bayaran utang nih Anda dengan orang tersebut. Di bercat saya sampaikan begini. Untuk memutus tali karma ini, karena ketika di dunia ini Anda menang, ya kehidupan berikutnya Anda kalah. Kehidupan berikutnya Anda menang, Anda kalah, tapi Anda berhadapan dengan jiwa yang sama, itu aja, gitu ya. Ini namanya tali karmic relationship, mau di percintaan, mau di pertemanan, mau di bisnis ya, Anda menarik jiwa itu gitu, dan Anda pasti akan nanti pada akhirnya sadar nih, orang kenapa sih kok aku harus berhadapan dengan orang ini terus. Ini sudah pertanda bahwa Anda punya ikatan karma dengan orang ini. Cara memutus karma adalah ketika Anda berhenti untuk tidak nandingi gitu ya, nggak melawan, tapi pakai kesadaran untuk oke, aku kalah nih, umpama di battle ini kalah. Oke, saya sudah bayar, lunas, saya maafin, karena ini mungkin dulu saya pernah begini, pernah begitu. Sudah, saya tidak mau
melanjutkan karmik ini. Tapi kalau terus kita kayak masih nggak terima, kita mau battle lagi sama orang ini, Anda menang, jangan senang dulu. Karena ini perkara lemparan bola yang pernah saya sampaikan. Jadi Anda menang sekarang, kehidupan berikutnya pasti kalah. Jadi ini adalah ilusi kehidupan ketika kita berpikir menang dan kalah, salah dan benar. Kadang ada di bercat ya, sampai saya tulis di gini, ada satu klien saya bilang, Anda selalu dimenangkan dalam setiap pertikaian. Waspadai, ini adalah trik ilusi maya. Saya sampaikan di situ. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar kemenangan, tapi ini adalah semakin melibatkan Anda menambah karma-karma berat yang pastinya akan Anda bayar di kehidupan berikutnya. Jadi kalau Mas lihat kok orang itu menang terus ya, kayaknya kok hebat banget ya, salah aja bener terus gitu ya. Ya semua itu lemparan bola, we'll see aja. Di kehidupan ini mungkin dia sehebat itu, tapi saya yakin kehidupan berikutnya ya dia harus merasakan bagaimana orang yang dia sakiti gitu. Oke. Nah itu adalah karma ya. Mbak Mona, apa sih bahayanya ketika selama kita 24 jam menjalani kehidupan ini, kita tuh sering dominan emosi, mengeluarkan energi marah, energi kebencian. Presiden udah terpilih, protes, wakil presidennya itu nggak terima gitu ya. Energi-energi seperti itu apa dampak buruknya bagi perjalanan hidup kita? Pasti akhirnya kan kedistraksi ya kita tadi. Tujuannya padahal hidup kita ketemu misi jiwa malah bingung ngurusin urusan orang gitu ya. Jadi PR kita nggak kelar, malah fokus di PR orang. Nah ini saya iniin ke saya, kenapa kok saya mendedikasikan diri saya dengan pekerjaan ini? Kenapa kok saya all out dengan dunia service ini ya? Karena karma saya itu nggak mudah loh Mas, gitu ya. Karena saya harus burn out a lot of karma gitu. Karma banyak karma yang nggak baik ini harus saya bakar. Saya bakarnya dengan apa? Ya dengan kemanusiaan, dengan membagi ilmu, dengan bekerja di dunia ini gitu ya. Jadi kalau pengen dalam keseharian Anda bisa menchannelkan energi lebih baik. Satu, ya ini saya sering bahas. Lepaskan dulu deh dunia sosial kalian dulu. Jangan sering lihat TV dulu. Jangan sering lihat sosmed dulu gitu. Karena ini distraction kalian. Ingat, semua pikiran. Senjata terhebat di dunia ini adalah pikiran. Ketika pikiran Anda terdoktrin dengan sesuatu, itulah realita Anda. Kalau Anda sering menonton sesuatu yang berkonflik, berperang, begini, begitu, akhirnya apa yang terjadi? Pikiran ini menjadi energi. Senjata terhebat manusia adalah pikirannya. Kenapa kok bisa ngomong gitu? Ada pengalaman pribadi kah? Tidak, karena memang ini coba ya Mas. Manifestasi Mas. Ya, itu dari mana Mas? Pikiran. Saya baca bercat itu yang saya baca dari Munsan, makanya pembacaan saya hampir tidak meleset karena yang saya baca pikiran orang tersebut ya. Contoh ya, ini kalau Anda merasa kurang duit gitu ya, nggak punya uang, aduh ini susah, yang terjadi apa? Realitanya Anda tidak punya uang jauh. Ya, ini kan manifestasi. Makanya saya bahas yang waktu ini sebenarnya belajar manifestasi bagus. Tapi sebenarnya ini hanya kalau kita semua punya senjata kuat. Tapi kalau enggak bisa pakai senjata ini bisa menembaki kalian sendiri, gitu loh. Caranya bagaimana? Filter pikiran kalian. Fokuskan dengan hal-hal baik. Ya, yang kita konsumsi tidak cuma makanan, tapi berita yang kita dengar, ya, yang kita tonton, ini kita konsumsi. Akhirnya nyantol di pikiran. Contoh Mas Hendra lihat berita apa gitu ya, 3 hari nyantol di kepala Mas Hendra. Nah, akhirnya yang termanifestasi apa? Mas Hendra akan menarik orang-orang yang membahas cerita ini. Ya, orang-orang, kamu udah lihat berita ini belum? Kamu udah melihat berita itu belum? Tapi kalau saya nggak melihat berita itu, dan saya nggak tahu, saya tidak akan menarik orang-orang ini, gitu. Jadi tiba-tiba udah beritanya kapan hari gitu ya, baru orang cerita sama saya.
wajar karena saya nggak menarik itu, karena pikiran saya tidak menarik di situ gitu ya. Jadi pikiran adalah senjata. Terus hipnotis ya, kalau Mas sudah dihipnotis, pikiran Anda dikuasai orang lain, lemah enggak? Iya. Ya, kalau di Jawa tuh ada namanya ilmu gendam katanya, digendam gitu. Lemah. Jadi ini tidak hanya orang lain yang bisa dengan belajar ilmu hipnotis. Sebenarnya kita bisa menghipnotis pikiran kita sendiri. Pelajari itu. Gitu. Oke. Jadi sabar ya teman-teman yang di TikTok, nanti ini aku sebentar lagi kok, setelah itu akan tanya jawab beberapa gitu, teman-teman silakan ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, nanti akan dipandu sama Mas Ali. Jadi Mas Ali ini trial ya, gantikan saya sementara. Nah Mbak Mona, keren ya, tadi penjelasannya sangat bagus sekali tentang life path. Ya. Itu seperti apa pembacaan bercat itu? Maksudnya itu gini, kalau misalnya Mas Ali nih pengen tahu bercatnya gitu. Nah, penjelasan dari bercat tentang life path itu seperti apa gambarannya? Nah, saya itu orang nggak pelit ilmu. Ketika bercat itu saya kirim ya, umpama nih contoh, terus sesi online, saya itu tetap tak liatin tanggal lahirnya. Karena semua itu kan berkoneksi. Cuman kalau memang dari angka itu tidak bisa sedetail bercat. Jadi cuma general aja Mas. Jadi karakter 1 ya begini, 2 begitu. Tapi kan saya tidak bisa mengurai secara dalam inti permasalahan mereka ini hanya dengan sebuah angka. Nah, life path itu hanya cuma bisa melihatkan misi perjalanan hidup, temanya aja. Tapi spesifiknya nggak bisa. Tapi kalau bercat kan bisa. Oh ternyata utang jiwa saya yang tadi saya bilang gitu. Oh menyelesaikan misi yang belum selesai, karir yang belum selesai gitu. Oh menuntaskan ilmu pengetahuan yang belum selesai. Oh spiritualitas mungkin gitu. Oke teman-teman, karena udah banyak yang ngechat pengen ditanyakan langsung ke Mbak Mona. Boleh. Ada interaksi langsung gitu ya Mbak ya. Okay. Karena ini sudah sesi terakhir, silakan Mas Ali, teman-teman dipandu, silakan. Sini Mas Ali, langsung lihat yang live ya, sekaligus biar Mas Ali bisa ini ketularan divine energinya. Konten kreator kayak Mas Hendra bukan aku. Ayo Mas Ali, pakai ini dong. Semangat dong. Ini dibaca TikTok. Iya. TikTok aja ya. Isi jiwa life path 6. Ini ada dari bentar. Tamar Gadu. Tanggal lahir 21, life path 9. 21 life path 9 ya. Tanggal itu kepribadian kamu, karakter kamu 21, 2 dan 1 ini kamu mempunyai 2 energi, maskulin dan feminim. Feminimnya dari 2 karena bulan, the moon, 1 itu mataharinya ya. Jadi tapi dominasinya lebih di feminimnya karena 2. Bagusnya apa keuntungan Anda? Anda ini intuisinya tinggi. Orang yang punya angka 2 punya kelebihan bisa baca pikiran orang loh kalian tuh sebenarnya ya. Karena sangat sensitif. Jadi 2 itu seperti air. Kalau ketetesan sedikit itu kerasa gitu ya. Jadi orang bohong sedikit aja Anda bisa tahu orang ini bohong gitu. Nah, ini kelebihan. Terus tadi sudah saya sampaikan 2 kelemahannya adalah di pikiran, rame terus, tidak bisa diam. Jadi kalau orang lain angka 2 itu olahraganya nge-gym, kalau angka lain nge-gym, kalau angka 2 itu meditasi gitu ya. Ini harus kalau angka 2 karena kalau enggak meditasi atau beribadah, pikiran nggak bisa tenang. Akhirnya ngeblok intuisi Anda, padahal kelebihan Anda itu adalah intuisi. Terus angka 1-nya itu adalah independen, jadi diri sendiri, otentik, leadership. Nah, ini selalu punya problem untuk orang yang punya angka 2 digit. Angka yang kedua itu biasanya itu terintimidasi, jadi kurang kuat. Nah, pesan saya untuk yang tadi menanyakan,
harus diingat kamu punya angka 2 dan 1, dua-duanya harus dijalankan. 1 harus berani untuk mengambil keputusan sendiri, tahu kapan untuk mengeksekusi suatu hal, tidak bergantung dengan orang lain. 2, duality, membantu, tidak egois ya. Ini unsurmu, jadi pakai aja gitu. Anda punya 2 hal ya pakai aja, itu karakter Anda. Terus left pad 9 itu Mars tadi yang saya bahas. Kebetulan tahun ini juga angkanya 9, berarti kan kamu punya efek yang besar di tahun ini. Apa nih? Jaga emosi, jaga kemarahan, karena kamu punya angka 9, kamu gampang marah, gampang terpancing. Jadi tidak mudah untuk terpancing tahun ini. Harus sabar, banyak sabarnya. Energi Mars dipakai untuk kerja, menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, masalah-masalah yang belum selesai. Kalau nganggur, angka 9 di tahun ini pasti gampang marah, gampang emosian, ya. Nanti terus malah jadi nggak baik energinya. Ini lanjut ada @nona kembar ID 3 Mei pad 1. Live pad 1. Ya. Live pad 1 beda dengan orang yang sudah punya angka tanggalnya 1 di depan. Mereka terlahir secara otomatis memang center attention, tahu apa yang dia mau, otentik, nggak suka ngikut-ngikut orang lain yang ngikutin dia iya gitu ya. Karena matahari itu planet yang sangat mudah dilihat. Jadi misi angka 1 itu apa sih? Karena mudah dilihat, mereka itu harus menjadi contoh. Nah, itu kenapa angka 1 image itu penting buat mereka. Mereka tidak mau image mereka jelek. Wajar, karena secara intuitif mereka tahu orang itu melihat mereka gitu kan. Nah, untuk biar bisa memaksimalkan angka 1 menjadi contoh, karena kamu itu sangat mudah dilihat orang, berbuat baik orang akan wah hebat ya gitu ya. Berbuat buruk pun orang gampang melihat keburukan kamu. Jadi contohkan dirimu dulu yang terbaik, karena the sun itu kalau di astrologi soul ya, terbaik. Setelah bisa mencontohkan diri, Anda ini terlahir untuk menjadi contoh orang lain gitu. Itu namanya leader kan. Leader itu kan sebenarnya contoh. Dia harus mencontohkan pada stafnya, pada anak buahnya gitu. Harus jadi otentik ya untuk kalau live pad 1. Jadi ngomongin masalah bisnis apa, jangan ngikutin orang lain, kamu harus mengenali diri sendiri. Nah, ini live pad 1 ini yang paling butuh bercat kayaknya. Karena misinya adalah mengenali jati diri ya, mengenali jati diri, siapa kamu sebenarnya gitu. Kalau kesuksesan ngikut-ngikut suksesnya orang, pasti ini akan memperlama proses kamu untuk menjadi sukses gitu. Ini lanjut ada lagi @erma Andriani. Ini live pad 5. Live pad 5. 5 adalah transformasi, freedom. 5 itu punya 3 fase. Ya, kayak fasenya kupu-kupu. Ulet, kepompong, kupu-kupu. Pertama ulet dulu, kesana kemarin luket-luket gitu ya, nggak ada boundaries. Jadi orang yang punya live pad 5 itu pertemanannya banyak. Dia nggak pandang bulu, dia sangat open minded, nggak peduli ini kamu siapa, semua ditemani, supel orangnya, ya. Rasa ingin tahunya juga tinggi, semua dicoba. Nah, nanti di pertengahan mereka harus bertemu yang namanya kepompong. Ketika jadi kepompong tuh apa yang terjadi? Mereka ngerasa terkungkung dengan situasi yang aduh aku kok gini-gini aja nggak berkembang ya, gitu ya. Aku harus ngapain ya? Nah, sedangkan mereka udah berubah nih, yang tadinya suka berteman dengan banyak orang, tiba-tiba dia udah mengeliminasi temennya ya, sudah nggak suka ngumpul-ngumpul lagi. Udah dieliminasi, udah mengecil nih circle saya, tapi kenapa kok saya stuck di sini? Nah, ini 5 juga hampir mirip dengan 6, pelekatannya mereka ini 5 itu biasanya karakter. Jadi sebenarnya ada hal di dalam diri mereka yang sebenarnya sudah nggak bisa dipakai lagi, karakter itu, dan itu harus dilepas. Kalau enggak, akhirnya ya mereka stage kepompong ini bisa lama banget gitu ya. Nah, case-nya saya menghadapi live pad 5, ada yang cepat banget prosesnya kepompong, cuman kayak nggak lama gitu ya, 1-2 tahun.
ada yang bisa sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai tua mereka masih stuck di situ karena mereka masih, nah 5 itu selalu punya caranya mereka sendiri ya. Jadi umpama nih ada formula A, mereka mencari formulanya sendiri, nggak apa-apa kalau jadi saintis memang harus menemukan formula sendiri, tapi kalau bikin ilmu sendiri tapi itu sebenarnya hanya untuk dirimu sendiri ya beda ya. Membuat ilmu untuk kamu dan orang lain ini bagus, tapi kalau kamu membuat caramu sendiri hanya untuk kemenanganmu sendiri, untuk dirimu sendiri, ini yang membuat kamu nanti akan lama di kepompong ini. Jadi harus mau mengintrospeksi diri nih angka 5. Apa nih kebiasaan-kebiasaan burukku yang aku harus lepas? Apa nih karakter yang memang udah nggak mendukung aku? Nah kalau ini udah kepompong ini lepas, mereka bisa terbang nih indah kayak kupu-kupu. Sebenarnya itu yang dicari freedom. Itu kenapa angka 5 tidak bisa diam di rumah. Mereka selalu pengen pergi, nggak bisa di rumah gitu. Lanjut lagi nih ada dari Matt The With Love, tanggal 21, life path 2. Life path 2. Gimana, Mbak Mona? Ini saya kasih tips, ketika angka terulang lagi ya, kita sudah punya angka 2, kok life path-nya angka 2. Ini berarti ada sisi yang, hey Tuhan kayak giniin kita, hey fokus di sini loh gitu ya. Ini kamu tak ulang biar kamu tuh fokus di situ gitu. Jadi apa sih Mas kalau di Jawa tuh namanya ndablek, kalau bahasa Indonesianya apa Mas Indra? Beler. Jadi ada sisi beler di situ ya. Nah, iya, jadi kayak apa ya, susah untuk dikasih tahu mungkin ya, gitu. Jadi di situ-situ aja gitu. Kalau sampai diulang berarti itu ada masalah di situ. Contoh nih, ada yang angkanya 7, life path-nya 7, spiritualnya malah kurang gitu loh. Itu terulang karena untuk diingatkan lagi, 7 tujuan kamu. Nah Mas, kamu 2 itu apa? Duality, kompromi, compromise ya. Jadi kehidupanmu di sini kamu tidak untuk memikirkan diri sendiri. Kamu dilahirkan di sini untuk bekerja sama, bertenggang rasa, saling membantu. Kalau cowok ya, dia harus lebih mengutamakan kasih empatinya. Kalau cewek gunakan jiwa mothernya, keibuannya gitu ya. Karena the moon ini kan feminim, keibuan gitu. Nah, ini perjalanan hidupnya. Jadi 2 ini sebenarnya gini kok. Life path kalau genap itu biasanya itu nggak sulit-sulit amat. Perjalanan hidupnya. Yang susah itu ganjil biasanya ya. Jadi angka 3, 5, 7, 9. Mbak Mona kok bisa 7 kan spiritual bagus. Iya, tapi sulit. Boleh ditanya sama orang angka 7 untuk menjadi spiritual mereka harus menghadapi banyak hal juga gitu. 9 pun juga begitu sebaliknya. Iya. Itu untuk life path 2 ya. Iya. Nah, yang belum tahu life path gimana Kak? Caranya gimana ini? Caranya tinggal tanggal lahir kalian ya, dihitung satu persatu. Pakai kalkulator HP, umpama nih 12 April 1990 ya. Berarti 1 plus 2 plus 4 plus 1 plus 9 plus 9 plus 0. Nanti kan dapat digitnya. Tambahkan lagi sampai 1 digit. Tapi nanti ketika sudah ditambahkan kok hasilnya 11, 22, 33, ya udah stop di situ. Itu namanya master number. Berarti ini juga ada artinya lagi ya. Jadi angka itu 1 sampai 9, kalau 11, 22 dan 33 ini adalah master number. Iya. Ini ada dari @if life path 11. Gimana Kak ini? Ya. Life path 11. Kalau 1 tadi Anda harus menjadi contoh, matahari, kalau 11 mataharinya double. Berarti jobmu juga double. Kunci utama adalah kamu harus inovatif, ya, harus belajar ilmu pengetahuan, itu adalah kuncimu. Karena tanpa mau memperkaya ilmu, ini akan menyulitkan perjalanan hidupmu. Karena master number itu biasanya punya misi, ya. Contoh 22 itu master builder.
mereka untuk bantu orang-orang untuk bertransformasi biasanya. Tiga-tiga itu biasanya nanti guru, spiritual teacher ya, karena mereka punya misi untuk membagikan ilmu-ilmu agama atau ilmu spiritualitas. Itu sebenarnya linknya. Kalau 11 ini biasanya inovatif, sesuatu yang apa ya, ibarat kata sama-sama mempelajari ini tapi diperdalam gitu. Nah sekarang tanyakan ya, sama yang tadi yang life path 11, kira-kira ilmu pengetahuan apa yang sangat ngena di kamu? Perdalam itu. Karena percaya deh kalau master number itu sebenarnya ilmu-ilmu itu sudah kalian punya di past life. Tapi tidur pulas harus dibangunkan lagi. Jadi harus di-trigger dengan ngikutin rasa penasaran kamu. Itu untuk life path 11 ya. Ya. Nah, ini kalau life path 10 @ayasinta. Life path 10 nggak ada ya. Berarti kalau 10 1 plus 0 1. Berarti tadi saya udah sampaikan. Kalau 1 Anda itu terlahir untuk menjadi contoh, menjadi leader. Jadi sebelum menjadi leader harus kualitas leadernya di build up dulu. Biasanya life path 1 itu kepercayaan diri kurang. Wajar ya, karena tujuannya harus percaya diri kan harus dimulai dari nggak percaya gitu loh. Harus belajar, namanya hidup kan gitu. Harus belajar, harus ngimprove. Akhirnya kepercayaan diri harus muncul. Kedisiplinan ya, matahari itu kalau, oh ya, ini tips juga untuk angka 1. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal. Kekuatan matahari di kamu akan kuat kalau kayak begitu. Kamu akan menjadi orang yang lebih bersinar, otentik ya. Ide kreativitas kamu lebih jelas, lebih clear. Ini waktu tidur untuk angka 1 itu penting banget. Kalau punya life path 1 atau punya tanggal 1 di tanggalnya ya, terus kurang tidur, ini biasanya nanti akan mempengaruhi performa mereka gitu. Dari @syasha life path 3. Life path 3. Iya. 3 ini ya Jupiter. Jupiter itu adalah guru ya, dharmik juga sebenarnya. Kalau ilmu pengetahuannya 3 itu ya, saya sering ketemu dengan klien angka 3. Mereka tuh secara ilmu luar biasa loh. Semua dipelajari karena rasa ingin tahunya gede banget. Kelemahannya apa? Gagal mempraktekkan ya. Jadi 3 adalah apa yang sudah kamu ketahui, PR kamu adalah mempraktekkan. Tidak hanya untuk mencerna ilmu aja, tapi ilmu ini perlu kamu kendarai untuk perjalanan hidupmu gitu. Oke, teman-teman, karena kita terbatas waktu, jadi tidak bisa dijawab Semuanya. satu persatu semuanya. Teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu seperti apa perjalanan cerita hidupnya teman-teman lewat bercat astrologi Vedic, silahkan nanti daftar ya. Nanti akan kita hubungkan dengan Mbak Mona, termasuk life path ya. Jadi konsultasinya Mbak Mona ada 2, yang pertama life path, yang kedua bercat. Cuman kalau bercat memang di situ semuanya udah lengkap, komprehensif ya, Mbak Mona ya. Jadi itu obrolan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi ya teman-teman untuk menjadi jembatan untuk kita kenal lebih dalam tentang diri kita sendiri gitu. Sehingga ketika kemudian kita udah tahu blueprint kita nggak tolah-toleh lagi gitu. Nggak gampang iri juga. Karena kita kan punya misi jiwa sendiri-sendiri gitu. Seperti halnya tanah tidak pernah iri kepada daun, daun nggak pernah iri kepada air, air nggak pernah iri kepada udara gitu ya Mbak Mona ya. Ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. So, cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak Mbak Mona sudah sama-sama Mas Hendra, saya berterima kasih sekali karena saya difasilitasi untuk membagi ilmu ya Mas. Saya bersyukur banget bertemu sama Mas Hendra, dengan orang-orang semua juga. Kita di sini saling membagi, kita sharing di sini. Oke. Gitu. Thank you ya Mbak Mona. Kita ketemu lagi next selanjutnya ya. Oke, terima kasih Mas. Makasih.